Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Tiara Anjani dengan NPM 2021010129 dari kelas HKIE. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang alur penyelesaian sengketa tata usaha negara untuk memenuhi tugas mata kuliah PTUN dan MK. Baik, langsung saja. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara itu terdapat dua poin atau dua mekanisme, yaitu ada upaya administratif dan gugatan ke pengadilan tata usaha negara atau petun. Kemudian petun tersebut baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif itu telah digunakan. Selanjutnya ada upaya administratif. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu ketun atau keputusan tata usaha negara. Nah, prosedur tersebut ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu keberatan. Keberatan itu ditunjukkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketun semula. Kemudian bentuk yang kedua yaitu banding administratif. Pengajuan surat banding administratif itu ditunjukkan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang ketun yang disengketakan. Dan berbeda dengan prosedur di petun, prosedur banding administratif dan prosedur keberatan dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijakan instansi lain yang memutus. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya ketun, itu dapat dilihat apakah suatu ketun dimungkinkan untuk ditempuh upaya administratifnya. Kemudian ada gugatan melalui petun. Penyelesaian sengketa petun itu dapat dilakukan ketika yang pertama tidak tersedianya penyelesaian melalui upaya administratif. Kemudian yang kedua yaitu jika peraturan dasar dikeluarkannya ketun hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap ketun yang bersangkutan diajukan kepada petun. Kemudian yang ketiga yaitu jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan ketun yang telah diputus dalam tingkat banding administratif tersebut itu diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke petun adalah yang pertama yaitu ada gugatan. Gugatan ialah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Kemudian yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan ketun itu berdasarkan wewenang yang ada padanya. Kemudian alasan yang bisa digunakan dalam gugatan adalah ketun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari. Kemudian yang kedua yaitu prosedur dismisal. Dalam hal ini, setelah diajukannya gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal ini sendiri adalah penelitian yang meliputi segi administratif dari segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan itu berwenang memutus gugatan yang dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dengan pertimbangan yang pertimbangan pokok gugatan tersebut nyata atau
tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Kemudian syarat-syarat gugatannya itu tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. Kemudian gugatan tersebut itu juga tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh ketun yang digugat. Kemudian ada gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Kemudian terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu itu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan itu gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan oleh upaya hukum. Sehingga pokok gugatan itu akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa itu dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk mengikuti gugatan yang kurang jelas. Selanjutnya, dalam pemeriksaan persiapan, itu hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat itu belum menyempurnakan gugatannya, maka hakim itu akan memutus bahwa gugatan itu tidak dapat diterima. Misal pun dalam hal ini terjadi, maka penggugat itu tidak dapat menggunakan upaya hukum, tetapi dapat mengajukan gugatan baru. Kemudian yang keempat itu adanya pemeriksaan perkara. Setelah dilakukannya pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukannya pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan itu memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim. Dengan pemeriksaan acara biasa, setelah pemeriksaan sengketa, kedua belah pihak itu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Terakhir itu berupa kesimpulan. Kemudian yang terakhir itu adanya putusan. Putusan petun itu dapat berupa gugatan ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau gugur. Terdapat putusan petun dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat itu tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukannya upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung atau MA. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.